Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan dan teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi Balai Data Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Disclaimer dulu ya, sebelum lebih jauh disclaimer dahulu bahwa video ini diambil dalam satu kali shoot dan tanpa konsep, jadi mungkin dalam penyampaian dirasa berbelit-belit dan saya mohon maaf untuk itu. Untuk target dari video ini adalah semua role, mulai dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, sampai PTPS, karena yang akan disampaikan merupakan fitur-fitur basic yang bukan merupakan data utama, jadi semua role bisa mengikuti dengan seksama. Untuk yang pertama itu, aplikasinya merupakan berbasis web, jadi bisa dibuka di browser masing-masing, bisa di Chrome, Firefox, Safari, atau Mozilla, atau browser bawaan. Tapi kalau bisa Chrome ya, untuk lebih ininya, dan Chrome-nya juga harus diupdate juga sebelum pakai, untuk menghindari adanya error yang dirasa tidak perlu gitu. Untuk aplikasinya sendiri itu bisa diakses di Balai Data Bawaslu Jabar.org seperti ini ya. Ini merupakan tampilan awal. Untuk tampilan handphone, mungkin saya bisa contohkan ya. Jadi seperti ini tampilan handphone itu. Nah, ini merupakan tampilan handphone. Kalau dibuka di handphone, saya buka dulu. Nah, ini. Untuk masuk ke halaman login, kita bisa klik menu dan bisa login di sini ya. Kalau belum login, ini akun. Sebentar. Nah, ini tampilan login. Mungkin lebih enak saya cancel dulu sebentar ya. Ini sambil santai aja ya, teman-teman ya. Jadi sambil ngopi aja, sambil rebahan, ditontonnya malam-malam enak. Lebih gampangnya saya pakai ini aja. Nah, ini untuk tampilan, kita ulangi lagi, Balai Data. Nah, ini untuk tampilan handphone akan seperti ini, maupun di Android maupun di iPhone. Tampilannya akan seperti ini. Kalau tampilan websitenya akan seperti ini. Kalau untuk login, kita bisa klik sign in di sini, atau di HP kita klik menu dulu terus sign in di sini, dan masukkan username dan password yang sudah diberikan oleh atasan masing-masing ya. Kalau kabupaten kota mungkin bisa minta datanya, loginnya ke verifikator. Kalau untuk kecamatan bisa minta datanya ke kabupaten kota, dan untuk PKD bisa minta datanya ke kecamatan, dan seterusnya seperti itu. Untuk login itu sendiri, kita coba login ya. Sebentar, saya pakai Cianjur contoh. Nah, ini kalau udah login, tampilannya akan seperti ini. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi, dan untuk menu-menu adanya di sebelah kiri. Di sini ada dashboard, profile, user, data. Yang sebelumnya data ini dipecah dari menu, sekarang digabungkan ya, data, semua data. Sedangkan untuk tambah data, ini bisa tambah data di sini semua. Dan ini menu ini nanti akan berbeda setiap role user. Kalau misalkan di sampai kabupaten kota itu akan ada press release. Kalau di kecamatan mungkin nggak ada press release. Kalau di PKD mungkin cuma ada form A, atau yang lainnya itu nanti ditentukan oleh Jabar. Jadi makanya aplikasi ini juga sambil berjalan, kita sambil pelajarin juga, sambil kita kembangkan juga. Jadi ada beberapa perubahan mungkin nantinya. Sebelum lebih jauh lagi,
Fitur yang akan saya jelaskan ini nggak semua, nggak sampai data ini. Kita akan menjelaskan fitur basicnya aja, yaitu dashboard, pengaturan profile, support yaitu catatan, dan cara tampilan aja seperti di sini. Untuk tampilan handphone akan seperti ini. Mungkin saya bisa ganti dulu modenya sebentar. Seperti ini. Di sini ada salam siapa gitu, memastikan bahwa oh benar akunnya yang ini gitu. Terus untuk menu bisa klik di sini. Untuk pengaturan profile ada di menu sini ataupun di pojok sini gitu. Tampilannya sama aja. Nanti kita akan balik lagi ke sini ya. Yang pertama itu yang saya ingin jelaskan adalah cara tampilannya dulu deh ya, dari tampilan dulu ya. Di sini kita klik yang menu ini nih, yang di pojok customization. Nih di sini. Di sini ada source data. Nanti kita akan balik lagi ke sini ya. Ini soalnya berhubungan dengan data. Terus di bawahnya ada tampilan, di mana ada horizontal menu, bisa dimainin aja ya. Maksudnya sesuaikan aja dengan tampilan masing-masing, enaknya kayak gimana. Ada mini sidebar, mungkin lebih lebar. Terus ada right to left seperti ini. Yang terbiasa mungkin biasa bahasa Arab. Terus di sini juga ada tema, mungkin kalau kelihatannya seperti ini ya, tema. Sebentar. Kita bisa pilih temanya sesuai dengan yang disuka, atau kita bisa dark mode ya, langsung klik dark mode seperti ini. Itu untuk pengaturan tampilan, sama seperti di desktop. Di mobile pun seperti ini, cuman ada pengurangan aja. Kita bisa pilih dark mode atau pilih tema, dan hierarki data ini nanti kita akan kembali lagi ke sini. Biar kompak, kita dark mode dulu aja yang ini juga. Untuk selanjutnya yang mau disampaikan di video ini adalah cara berubah profile. Jadi nanti setiap user yang diberikan oleh atasannya atau oleh verifikator itu datanya masih default ya, masih sesuai dari pengisian masing-masing. Jadi mungkin datanya belum sesuai, maka dari itu boleh diedit passwordnya. Caranya itu adalah masuk ke profile. Kita lihat dulu profile kita seperti ini ya, contohnya. Belum ada nomor handphone, belum ada jenis kelamin, belum ada agama, ini boleh diisi. Caranya itu masuk ke sini, icon sini, atau kita bisa langsung di menu profile setting nih, di sini seperti ini. Di sini ada beberapa inputan, yaitu profile, ini foto. Levelnya ini nggak bisa diedit karena sudah ini. Untuk nama ini bisa diedit karena ini bawaan masih dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Jadi nama saya masih ini ya, masih Cianjur ya. Mungkin bisa diganti pakai nama sendiri. Sorry. Terus untuk jabatannya kita bisa pilih staff. Kalau tidak ada pilihan di sini, kita bisa ketik sendiri ya. Misalkan jawabannya presiden. Bisa ketik sendiri gitu. Karena kalau pilihan ini dia datangnya dari referensi aja dari admin, itu di level yang lain. Bisa dipilih staff. Untuk nomor handphone bisa dimasukkan. Contoh seperti ini. Mungkin ya emang nggak bersifat urgent, tapi memudahkan kita nantinya untuk kontak misalkan ada kendala atau apa gitu. Untuk email, nah ini email bisa diisi, bisa enggak juga. Dan kalau ada yang sama, misalkan saya sudah pakai yang sama ya, seperti ini. Ini email ini udah kedaftar di akun lain. Terus kita masukin dulu passwordnya. Klik simpan. Password salah.
email yang Anda masukkan sudah dipakai di user lain, silahkan masukkan email pengganti. Nah, kalau email ini sudah ada yang pakai, kita nggak bisa pakai lagi gitu loh. Misalkan di user kecamatan si A udah pakai email ini, berarti si B udah nggak bisa email yang sama gitu loh. Nah, ini ada fungsinya bukan teman-teman. Jadi misalkan kita input pakai email kita dan kita klik simpan. Kalau sudah, email ini nantinya bisa dipakai untuk login secara cepat. Contohnya seperti ini, saya logout dulu, terus saya login ya, bisa pakai yang ini. Jadi nggak harus masukin username dan password. Kita klik login pakai Google, kita pilih email ini, dia otomatis akan masuk seperti ini teman-teman. Jadi akan lebih memudahkan. Dan aplikasi ini pun sebenarnya kalau sudah di close, kalau kita balik lagi ke sini, dia nggak harus login lagi gitu loh. Jadi nggak akan sangat mempermudah ya. Jadi kalau kita close tab-nya dan kita buka lagi aplikasinya, dia udah otomatis login. Jadi nggak harus login terus gitu loh setiap mau akses. Untuk masih di pengaturan profile, ini merupakan data utama yang mungkin bisa diisi. Nomor HP itu untuk mempermudah, bisa upload foto lewat sini. Terus ada data umum, yaitu agama, jenis kelamin, tanggal lahir sampai dengan kode pos, dan password lamanya itu dimasukin password yang saat ini kita pakai gitu loh. Jadi sistem akan mengecek bener gak nih yang merubah data ini tuh kita gitu loh. Terus untuk keamanan, password yang dikasih oleh pimpinan pasti password yang ini ya, password yang bawaannya. Mungkin kita mau ngerubah, nah di sini tempatnya, dimasuk ke profile. Mungkin kita pakai ini dulu ya, masuk ke setting profile, masuk ke keamanan. Nah di sini kita masukin dulu password lama, terus kita masukin password yang baru. Misalkan ini saya pakai. Dan diusahakan untuk password ini gampang juga, nggak apa-apa, yang penting bisa diingat gitu loh. Takutnya nanti repot kita mau edit atau salah, harus minta digantikan ke verifikator, atau kalau malah verifikatornya yang lupa, itu bisa nanti minta digantikan ke Bawaslu di atasnya gitu ya. Kalau sudah, klik simpan dan otomatis password akan berubah gitu. Sebelum lebih jauh lagi nih, dari tadi saya ngomong verifikator, bukan verifikator, itu sebenarnya apa sih gitu. Takutnya ada PTPS yang nggak ngerti. Jadi sebenarnya di setiap unit, di setiap Bawaslu itu ada yang namanya verifikator dan bukan verifikator, atau disebutnya adalah user kecamatan gitu, bukan admin. Mungkin bisa lebih tepatnya bisa bilangnya itu di setiap Bawaslu itu ada admin dan ada user gitu. Jadi di kabupaten kota itu punya admin sendiri dan punya usernya gitu. Di kecamatan mungkin ada dua akses, dua user aja, verifikator dan bukan verifikator gitu. Ya mungkin untuk PTPS bisa dihiraukan dulu aja yang ini. Yang pasti untuk merubah data diri bisa pakai sini. Untuk foto, sedangkan untuk foto nih kita bisa upload dari sini. Kita bisa pilih choose file, misalkan yang ini. Masukin password yang saat ini dipakai. Ini contoh ya. Otomatis fotonya akan berubah seperti ini. Kalau kita lihat profile juga akan berubah ya seperti ini. Atau untuk foto itu sendiri kita bisa langsung edit, ganti foto di sini, atau bisa hapus dari sini gitu. Teman-teman kalau misalkan pengen pasang foto, pasang aja. Kalau enggak juga ya enggak masalah. Tapi ini kita biar bisa lebih ini aja, maksudnya biar tahu oh ini tuh orangnya yang ini gitu. Ini contoh aja ya. Ini untuk profile. Sekarang kita akan masuk ke ini dulu deh, dari atas dulu ya.
notification. Apa sih notification? Nah, di sini ada 2 tab. Yang pertama ada notification. Notification ini masih maintenance, yang rencananya nanti akan dibuatkan fitur broadcast. Jadi user provinsi misalkan bikin broadcast, ya itu akan tampil ke semua user di bawahnya. Jadi misalkan ada info apa, arahan apa, nanti akan muncul di sini. Kalau dari kecamatan bikin broadcast, muncul di setiap PKD-nya ada di sini gitu. Nah, itu baru rencana. Terus di sini juga ada catatan dibagikan. Nah, catatan dibagikan itu adalah catatan yang ada di support ini. Nah, nanti kita akan balik lagi ke sini ya. Intinya catatan yang dibagikan itu adalah informasi yang bisa kita sharing. Nanti bisa akan muncul di sini. Yang untuk yang ini juga, di sini juga ada catatan yang dibagikan. Terus ada notifikasi broadcast yang tadi. Di sini ada 2 ya, bisa diakses dari sini atau dari sini. Tapi untuk tampilan handphone, sebentar. Notifikasi di atas ini nggak ada, jadi aksesnya bisa lewat sini. Ada share, yaitu catatan yang dibagikan, ada notifikasi dan ada tombol bantuan di sini. Nanti dibuatkan tutorialnya juga di sini di halaman ini. Itu teman-teman. Untuk selanjutnya yang bisa jelaskan juga di sini ada support ya. Nah, ini support tadi. Di sini fungsinya apa sih gitu loh. Nah, ini sebenarnya ada yang tanya juga. Ini support itu untuk apa? Jadi support itu dibuat untuk memudahkan pengawasan di lapangan, teman-teman. Jadi misalkan ada momen-momen tertentu yang biasanya kita kalau ngawasin dari pagi sampai malam misalnya, kita tuh kadang lupa gitu loh. Pada saat bikin form A LHP-nya atau bikin laporannya, kita lupa dari pagi itu ada kejadian apa sih gitu yang mau dimasukin ke ini gitu loh. Nah, inilah di sini fungsi dari catatan. Kita bisa masuk ke, kalau dari HP mungkin di lapangan lebih tepatnya kita tutorialkan pakai HP ya. Jadi jika ada kejadian nih di lapangan, oh misalkan ada yang bagi-bagi ini, misalkan ada kejadian A gitu, ya kita tinggal buka aplikasinya, kita klik yang atas ini yang atas ini nih, klik judulnya apa, misalkan kejadian ADC, isinya apa sih, si ini anu itu sana sini gitu misalkan ya. Ini bisa kita simpan pribadi atau bagikan. Pas simpan pribadi, nah konsumsi dari tujuan dari catatan ini digunakan untuk nanti saat kita menyusun laporan. Nah, adanya di catatan pribadi seperti ini. Di sini juga ada muncul kapannya, jam berapanya, mungkin ini jamnya masih error ya. Yang pasti nanti kita pada saat nyusun laporan bisa nyontek dari sini gitu loh. Berbeda dengan catatan publik. Catatan publik ini bisa dibilang untuk sharing data ya, misalkan semacam broadcast juga mungkin, atau informasi antar PTPS atau antar PKD gitu loh. Jadinya sifat dari publik ini akan bisa dibaca oleh PTPS lain di kabupaten kota lain gitu loh. Tujuannya ya itu untuk sharing data. Mungkin bisa juga digunakan misalkan di Cianjur mah bagi-bagi nasi padang nih gitu loh. Bawaslu lain dikasih enggak ya kan gitu kan. Jadi enak kan? Ya. Kalau di Bawaslu Cianjur nih bagi-bagi ini nih, kita enak siangnya dikasih es kelapa gitu. Nah, jadi kan kabupaten kota lain kan jadi bisa ngikut juga gitu. Ya, fungsinya seperti itu kurang lebih, teman-teman. Untuk data menu user, data, tambah data, dan ada putung surat nantinya. Ini akan dijelaskan di video kedua ya, karena mungkin tujuan dari video yang saat ini hanya basic-basicnya aja. Dan untuk 3 data ini
4 ya, user, data, tambah data, dan potong suara itu nanti akan ada hubungannya dengan hierarki data yang ada di sini. Mudah-mudahan lancar. Kalau ada masalah bisa di sharing atau bisa ditanyakan lewat komentar atau di grup Jobber juga nggak apa-apa, nanti insya Allah saya bantu respon. Sekian aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk masuk ke menu yang lain mungkin di video kedua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.